pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Putri akan mendampingi Ibu persalinan hari ini. Nah, tujuan dari APN ini adalah untuk memberikan arahan yang memadai selama persalinan dan upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, apakah sudah ada rasa ingin mengejar? Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah, melakukan pemeriksaan dalam, mencelupkan handscoon, mencuci tangan, memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai, memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, dan meminta ibu untuk menerang saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin menerang. Baik Ibu, pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Ibu boleh menerang jika ada kontraksi, kemudian tarik nafas, lalu keluarkan lewat mulut. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk menerang pada saat ada his. Bantu ibu juga dalam posisi setengah duduk dan pastikan ibu merasa nyaman. Melakukan pimpinan menerang saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk menerang. Tubuh dalam posisi berbaring dengan kedua kaki ditekuk dan dibuka lebar. Tarik napas untuk mengisi udara di paru-paru. Angkat sedikit punggung ibu sehingga posisi kepala agak terbangun. Kemudian selipkan dagu ke dada. Rilekskan seluruh bagian dasar panggus sehingga membuat bagian perineum seolah menonjol keluar. Tarik napas dalam, kemudian buang sembari mendorong tubuh untuk menerapkan cara mengejang saat melahirkan. Cobalah untuk mendorong sebanyak 3-4 kali setiap kali kontraksi. Memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Menggunakan handscoon steril pada kedua tangan. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan tangan kanan dan tangan kiri pada belakang kepala bayi.
menyekam mulut dan hidung bayi dengan kasa steril, memeriksa adanya lilitan tali pusat, menunggu sampai kepala janin selesai melakukan putaran vaksi luar secara spontan. Menganjurkan pada ibu untuk meneran selama kontraksi. Tarik bayi pelan-pelan ke arah bawah dan distal hingga bahu-bahu muncul, kemudian gerakan ke atas dan distal untuk bahu belakang. Geser tangan bawah ke perineum untuk menyangga kepala, lengan, siku sebelah bawah, kemudian pegang kedua mata kaki dengan cara masukkan telunjuk di antara kaki. Setelah bayi lahir, melakukan penilaian selintas kepada bayi untuk menilai apakah ada asfiksia bayi. Apakah bayi menangis kuat dan bernapas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak aktif? Jika tidak ada asfiksia, maka lanjutkan manajemen bayi baru lahir normal. Mengeringkan bayi dari muka, kepala, dan tubuh lainnya kecuali tangan tanpa membersihkan vernix, lalu mengganti handuk dengan handuk kerik, dan membiarkan bayi di atas dada dan perut ibu. Setelah bayi di dalam perut ibu, memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Memberikan suntikan oksitosin. Memotong plasenta. Jepit tali pusat bayi dengan klem kira-kira 3 cm. Mendorong tali pusat ke arah distal ibu. Dan jepit kembali dengan jarak 2 cm pada klem pertama. Dan lakukan penguntingan tali pusat di antara dua klem tersebut. Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu ke kulit bayi. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu, dan menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm pada vulva. Tangan kanan menegangkan tali pusat. Teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Dan memasukkan ke dalam tempat plasenta. Melakukan pemijatan pada fundus uteri dan memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir dengan lengkap. Ibu jika perutnya tidak merasa nyaman, ibu bisa memeriksa cara pernapasan dan juga keluarga bisa membantu ibu dalam melakukan aktivitas. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Permisi, Bu. Terima kasih. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan per vagina, dan membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan atau pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis dan vitamin K1 1 mg intramuskuler di paha kiri anterolateral. Lakukan pemeriksaan untuk melihat tanda-tanda bahaya pada bayi. Lalu setelah 1 jam, pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Pemantauan kontraksi dan perdarahan per vagina. Mengajarkan ibu atau keluarga cara melakukan massage uterus dan menilai kontraksi, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih, memeriksa temperatur ibu tiap 1 jam, memeriksa kembali bayi, menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit, buang bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah, memastikan ibu merasa nyaman, dan melengkapi partograf. Sekian dari saya, terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan atau penyampaian.